Germinal epitelium itu sesuai namanya, itu terdiri atas epitel selapis kubis. Kemudian tunika albuginea, mirip kayak lapisan yang ada di testis, dia itu juga terdiri atas jaringan ikat padat. Yang ini tunika albuginea. Kemudian ada si stroma. Stroma itu bagian yang paling penting dari korteks ovarium. Di situ ada folikel ovarium dan corpus luteum, corpus albicans juga. Jadi folikel ovarium itu kan di dalamnya ada ovum. Semisal ovumnya udah lepas, maka si folikel itu akan menjadi corpus rubrum dulu, baru corpus luteum, terus corpus albicans. Untuk lapisannya itu ada, untuk kalau bentuk pertanyaannya, kalau ditanya lapisan itu ada germinal epithelium, tunica albuginea, sama stroma. Bagiannya itu ada korteks dan medula, sediaannya ovarium. Oke, ini masih meliputi ovarium juga. Di ovarium itu ada beberapa jenis perkembangan folikel, beberapa macam folikel. Yang kita pelajari di histo ada folikel primer, growing folicle, folikel degraft, dan folikel atretik. Untuk korpusnya, kita belajar korpus luteum dan korpus albicans. Oke, kita mulai dari folikel primer. Jadi folikel primer itu terdiri dari oosit 1. Jadi semua folikel itu pasti terdiri dari oosit 1. Si oosit ini bakal berkembang menjadi oosit 2 itu sejenak sebelum dia dirilis ke tuba falopi. Jadi semua folikel itu terdiri atas oosit 1. Nah, oosit 1 ini kalau dia dikelilingin epitel selapis pipi, maka dia adalah si folikel primer. Sebenarnya sebelum folikel primer itu ada folikel primordial, tapi kita nggak mempelajari di histo. Nah, folikel primer ini dia itu terdapat pada bayi setelah lahir. Terus ciri khasnya adalah selalu bergerombol banyak kayak gini. Jadi dia khas banget bergerombol banyak. Satu-satunya folikel yang bergerombol banyak ini kan pasti folikel primer. Untuk bentuk pertanyaannya, kalau ditanya bentukan apa, itu folikel primer, lapisannya itu dia pastinya di stroma, kalau bagiannya itu di korteks. Jadi beda ya lapisan sama bagian. Kalau lapisan itu di stroma, kalau bagian itu korteks. Sediaannya adalah sediaan ovarium. Oke, selanjutnya ini ada growing follicle. Growing follicle kalau di histo itu ada dua penampakan. Penampakan yang pertama itu kayak yang ini. Dia cuma oosit, terus ada sel-sel folikuler gini. Gak ada ruangannya. Ini growing follicle. Ada juga yang udah punya Cole-Exner's body ini. Ini juga growing follicle. Dua-duanya sama-sama growing follicle. Jadi di growing follicle ini, dia itu ada oosit 1 yang udah dikelilingi zona pellucida. Dan sel folikulernya dari yang selapis pipi, kalau yang di folikel primer kan selapis pipi. Terus di growing follicle ini, selapis pipinya berkembang menjadi berlapis kubis. Jadi di sini bisa dilihat ada si oositnya, ini oosit 1, terus ada zona pellucidanya. Zona pellucida. Terus di sini ada sel-sel folikuler yang berupa epitel berlapis kubis. Kemudian bentuk pertanyaannya, kalau ditanya bentukan apa, dia growing follicle. Lapisannya, kalau ditanya bentukan apa, itu bisa growing follicle, bisa zona pellucida. Lapisannya itu stroma. Kalau bagiannya di bagian apa? Kalau ditanya bagian. Korteks ya, Kak. Ya betul, korteks. Baru kalau lapisan itu adalah stroma. Nah, ini juga masih growing follicle. Nah, di growing follicle yang ini, dia itu punya ruangan yang disebut sebagai Cole-Exner body. Nah, Cole-Exner body ini, dia diisi oleh cairan yang disebut liquor folliculi. Jadi di sini, si oositnya itu masih oosit 1,
Oosit 1 yang dikelilingi zona pelusida juga, sama-sama bentukan. Kemudian, di sini kita bisa menemukan eh, si TK folikuli. Jadi ini ada TK folikuli. Nah, di sebelum TK ini sebenarnya ada si membrana granulosa. Nah, eh, sel-sel di membrana granulosa ini kan kita sebut sebagai sel granulosa. Nah, lapisan antara sel granulosa ini dengan si TK, kalau TK-nya itu si sel yang pipih-pipih gini. Ini adalah TK folikuli. Nah, antara sel granulosa dengan TK itu ada lapisan transparan yang sebenarnya nggak terlalu terlihat. Nah, itu adalah si glassy membrane. Ini juga ini mulai dari oosit, terus zona pelusida, kemudian ada membrana granulosa, kemudian ada TK folikuli di sini. Ini TK folikuli, terus ada glassy membrane, gitu. Untuk bentuk pertanyaannya, kalau ditanya, eh wait, kalau ditanya lapisan apa, itu ada si, kalau ditanya lapisan apa, itu ada glassy membrane, ada TK folikuli. Kalau ditanya bentukan, itu ada zona pelusida. Terus kalau ditanya ruangan, itu bisa Kollekner Badis. Dan kalau ditanya ruangan apa, Kollekner Badis, terus biasanya ada lanjutannya berisi apa, liquor foliculi gitu. Kalau zona pelusida itu adalah bentukan. Oke, ini folikel terakhir. Ini adalah folikel degraf. Nah, di folikel degraf ini ruangannya udah besar, dan di ruangan yang besar ini kita nyebutnya udah bukan Kollekner Badis, tapi antrum foliculi. Kemudian di sini komponennya sudah sangat lengkap, dimulai dari oosit yang ada di tengah, kemudian diliputi oleh zona pelusida. Zona pelusida. Kemudian di luarnya oosit, zona pelusida, habis itu ada satu lapis sel, selapis aja sel kubis yang mengelilingi si zona pelusida ini. Nah, selapis sel ini kita sebut sebagai corona radiata. Kemudian di luarnya corona radiata itu ada lempengan sel-sel yang dia itu menjorok ke arah antrum foliculi. Nah, kumpulan dari sel-sel itu kita sebut sebagai cumulus ooporus. Kemudian ada juga lempengan sel yang dia itu menjadi dinding dari antrum foliculi. Nah, kumpulan sel-sel yang menjadi dinding dari antrum foliculi ini kita sebut sebagai membrana granulosa. Membrana granulosa. Kemudian ada juga si lapisan TK. Nah, TK di sini ada dua lapis, ada TK interna dan TK eksterna. Bedanya kalau TK interna itu lebih ke selnya adalah sel kubis yang berlapis-lapis. Dia itu yang ini. Ini adalah si TK interna yang pink. Terus yang ungu ini ada yang panah ungu, ini adalah si TK eksterna. Ini juga si TK eksterna. Kalau TK eksterna itu adalah selnya pipih. Jadi habis TK interna yang kubis, habis itu ada TK interna yang selnya itu horizontal gitu. Jadi habis sel-sel kubis itu dilanjut ke sel-sel horizontal. Batasnya emang kurang jelas gitu. Itu TK interna dan TK eksterna. Untuk bentuk pertanyaannya, kalau dia ditanya deretan sel-sel, itu jawabannya adalah corona radiata. Kalau ditanya tonjolan, itu adalah cumulus ooporus.
Kalau lapisan itu TK folikuli dan membrana granulosa. Gitu. Deretan sel-sel korona radiata, tonjolan, kumus ooporus, lapisan itu bisa TK folikuli, nggak perlu disebutin TK interna atau eksterna, sama ada membrana granulosa. Ini juga sama, masih follicle digraph. Ini juga follicle digraph, lebih jelasnya. Jadi di tengah sini kan ada oosit 1. Kemudian ada bentukan zona pellucida. Kemudian di luarnya lagi ini ada lempengan sel-sel atau deretan sel-sel yang kita sebut sebagai corona radiata. Selapis sel yang mengelilingi oosit atau mengelilingi zona pellucida. Atau bentuk pertanyaannya deretan sel-sel corona radiata. Kemudian ada lempengan sel-sel juga yang menonjol ke arah si antrum folikuli. Nanti bentuk pertanyaannya adalah tonjolan apa atau tonjolan yang ditunjuk kumulus ooporus. Kemudian ada lapisan ini, lempengan sel-sel ini. Ini adalah membrana granulosa. Lapisan membrana granulosa, kemudian ada lapisan TK folikuli, ada TK interna sama TK eksterna. Yang kubus yang lebih interna, sesuai namanya TK interna, yang lebih luar itu adalah TK eksterna yang pipih. Gitu. Kemudian, selain folikel-folikel tadi, kan setelah si folikel itu mengeluarkan ovum, kan salah satu yang mengeluarkan ovum. Nah, folikel lainnya, entah dia itu folikel primer, atau growing folikel, atau folikel digraft, itu pasti mereka akan mati. Semisal ovumnya itu tidak ikut dikeluarkan. Kan karena yang dikeluarkan hanya satu ovum saja. Nah, ketika dia mati, folikelnya itu akan menjadi folikel atretik. Jadi bisa berasal dari folikel primer, growing folikel, folikel digraft yang sudah mengalami degenerasi. Nah, umumnya itu terdapat sisa zona pellucida dan tidak terdapat oosit. Jadi cirinya gampang ada zona pellucida gitu aja. Kalau ditanya bentukan apa, itu jawabannya folikel atretik. Terus kalau bentukan seperti cacing, ini adalah sisa zona pellucida. Oke, kemudian selain sisa zona pellucida, setelah terjadi ovulasi atau ovumnya itu dikeluarkan, semisal folikel yang ovumnya itu tidak ikut dikeluarkan, itu kan akan menjadi folikel atretik. Nah, tapi folikel yang ovumnya berhasil dikeluarkan, itu sisa-sisa folikelnya akan menjadi korpus. Awalnya itu akan menjadi korpus rubrum yang sangat kemerahan, tapi di korpus rubrum kita nggak belajar. Selanjutnya, jadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini dia ciri-cirinya adalah warnanya masih kemerahan gini, walaupun bukan merah yang mencolok, bukan. Kemerahan gini, kemudian ada lipid droplet. Jadi di sini terlihat ada titik-titik putih. Itu lipid droplet dari korpus luteum yang fungsinya memang untuk menghasilkan hormon progesteron gitu. Kemudian korpus luteum ini ada 2 lapisan. Ada granulosa lutein cell, ada TK lutein cell. Nah, granulosa lutein cell dia ini yang lebih pucat dan lebih besar. Granulosa cell itu yang lebih besar dan lebih pucat, dan dia itu yang lebih dalam. Yang ditunjuk panah biru ini adalah granulosa lutein cell. Granulosa lutein cell. Kemudian di bagian luar dari granulosa lutein cell itu ada TK lutein cell. Jadi yang lebih pekat, jadi sel-selnya yang lebih gelap atau lebih pekat dan lebih kecil itu adalah TK lutein cell. TK lutein cell yang
pinggir-pinggirnya. Yang pinggir-pinggirnya itu adalah TK lutein cell. Ini juga masih corpus luteum. Ini semisal kurang jelas batasnya. Corpus luteumnya itu cuma segini. Terus yang ditunjuk panah hijau ini adalah si TK lutein cell. Dia bagian pinggirannya lebih gelap. Kemudian dari dalamnya yang lebih besar, yang sel-selnya lebih besar dan lebih pucat itu adalah granulosa lutein cell. Kalau yang panah hijau itu TK lutein cell. Yang kanan juga sama, yang lebih pucat dan selnya lebih besar itu adalah granulosa lutein cell. Yang di pinggir dan selnya lebih gelap itu adalah si TK lutein cell. Begitu. Kemudian ada corpus albicans. Nah, corpus albicans ini dia itu adalah kelanjutan dari corpus luteum. Jadi ketika corpus luteum itu mengalami degenerasi, dia itu akan menjadi jaringan parut. Jaringan parut yang pucat. Nah, si jaringan parut ini kita sebut sebagai corpus albicans. Dia itu tidak mengandung sel lagi. Jadi udah nggak ada TK lutein cell, granulosa lutein cell itu sudah tidak ada. Kemudian dia itu cuma kayak awan pucat gitu. Udah nggak ada sel-selnya. Udah nggak ada lipid dropletnya. Ini adalah corpus albicans. Kalau bentuk pertanyaannya, kalau ditanya bentukan, itu corpus luteum dan corpus albicans. Oke, dari ovarium tuba fallopi'i. Belum, Deng. Corpus ovarium dan komponen di dalamnya. Adakah yang mau ditanyakan? Dari ovarium ini tadi. Kemudian folikel, mulai dari folikel primer, growing folicle, folikel digraph, Masih folikel kasih atretik, pertanyaan. corpus. Iya, boleh. Untuk tadi yang TK follikuli sama membran itu yang mana ya Kak? Boleh minta tolong Oke, dijelaskan ulang? Terima kasih. oke, wait ya. Ya, jadi TK folliculi dan Glassy membran itu ada di follicle digraph. Jadi dia ada di follicle digraph sama di growing follicle. Jadi aku jelasin yang eh wait. Di growing follicle dulu. Jadi growing follicle itu kan dia kalau di Zoom gini kan, ada batas antara si TK folliculi sama sel membrana granulosa. Jadi ini kan kalau kita ke dalam sini, ini kan membrana granulosa. Tapi kalau kita keluar sini, ini adalah TK folliculi. Nah, garis biru yang kutarik ini sebenarnya dia adalah glassy membran itu. Jadi seterusnya ke bawah itu kan kita melihat ada batas transparan antara si membrana granulosa. Sebenarnya dia belum terbentuk membrana granulosa, cuma sel granulosa. Antara sel granulosa itu, sel granulosa sama si TK folliculi ini, batas antara keduanya itu kan ada transparan gini. Itu adalah glassy membran gitu. Makanya namanya glassy membran karena dia transparan. Itu kalau di growing follicle. Kemudian kalau dia di follicle digraph, kalau follicle digraph itu kan eh, ada TK interna dan TK eksterna. Nah, batas antara membrana granulosa ini kan kalau ke dalam sini, ini kan membrana granulosa. Kalau keluar, ini kan ada TK interna. Nah, batas antara TK interna dan membrana granulosa ini adalah glassy membran. Nah, kalau kita ke bawah sini, ini kan kelihatan transparan. Ada batas transparan itu adalah glassy membran. Gitu. Lapisan glassy membran. Baik Kak, Itu. terima kasih. Oke, adakah yang bertanya lagi? Izin tanya. Iya, boleh.
Sebelumnya mohon maaf Kak, aku lagi di luar jadi agak berisik. Aku cuman mau nanya ini, nanti kita pas uprak gitu ada ditanyain nggak Kak itu jenis oosit yang mana? Kan di embriologi ada oosit primer sekunder Kak. Kalau misal di embrio, kalau misal di histologi pas uprak apakah ditanya juga itu termasuk oosit apa gitu? Oke, jadi oosit itu kan ada oosit 1 sama oosit 2. Nah, kalau oosit 2 itu munculnya sesaat sebelum si oosit itu dilepaskan. Jadi, ketika kita bikin preparat itu kita hampir tidak mungkin nemu oosit 2 karena oosit 2 itu terbentuknya kan sejenak sebelum dilepaskan. Jadi dia dari oosit 1 berubah jadi oosit 2 terus langsung dilepaskan, langsung terjadi ovulasi. Jadi kita nggak akan menemukan dia oosit 2 tuh nggak akan menemukan di preparat. Jadi semisal ditanya oosit apa atau oosit berapa, itu jawabannya pasti oosit 1. Cuma pertanyaan kayak gitu sangat jarang. Biasanya ditanya folikel apa, itu aja. Folikel apa, folikel yang ditunjuk gitu. Gimana? Oke Kak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Adakah yang bertanya lagi? Kalau belum, aku lanjut ya. Semisal kurang jelas, bisa interupsi. Semisal mau nanya di tengah-tengah juga interupsi nggak apa-apa. Oke, terus di sini ada tuba fallopi'i. Jadi tuba fallopi'i dia itu saluran panjang yang fungsinya itu adalah menerima ovum yang dilepaskan dari ovarium. Di sini kan saluran panjang, terus ada beberapa bagian. Antara lain tuh ada ampula, terus dia menyempit lagi jadi ismus, terus menyempit lagi jadi bagian intramural. Nah, yang kita pelajari di sini adalah bagian ampula dan juga ismusnya, karena walaupun keduanya ini berdekatan, tapi ternyata lapisan sisanya cukup beda. Oke, kita mulai dari ampula tuba fallopi'i. Mungkin ini nggak asing karena mirip vesicula seminalis. Cuma vesicula seminalis itu dalam satu lapang pandang itu ada beberapa lumen. Oke, kalau ampula tuba fallopi'i, dia ini ciri khasnya adalah dari lapisan mukosanya, ini dia memiliki lipatan yang sangat kompleks, lipatan dan bercabang. Ini kan dia bercabang-cabang, dan cabangnya itu sangat kompleks. Itu adalah ciri ampula tuba fallopi'i. Kemudian kalau epitelnya, dia adalah epitel selapis silindris. Kalau tuba fallopi'i itu epitelnya selapis silindris. Ampula dan ismus itu sama-sama epitel selapis silindris. Kemudian si ampula tuba fallopi'i ini sebenarnya lumennya besar, tapi karena lumennya ini diisi oleh lipatan-lipatan ini, jadi kelihatannya kecil gitu. Kemudian dalam satu lapang pandang itu hanya ada satu lumen. Kalau bentuk pertanyaannya, sediaan apa ampula tuba fallopi'i? Ini juga sama, ini adalah yang kiri, ini adalah ampula tuba fallopi'i. Hanya ada satu lapang pandang. Hanya ada satu lumen dalam satu lapang pandang, itu ampula tuba fallopi'i. Tapi kalau vesicula seminalis itu ada beberapa lumen dalam satu lapang pandang. Jadi berbeda. Kalau vesicula seminalis kan reprojantan. Kalau ampula tuba fallopi'i ini hanya ada satu lumen dalam satu lapang pandang gitu. Kemudian ada ismus. Nah, ismus ini dia epitelnya juga selapis silindris. Kemudian dalam satu lapang pandang itu juga hanya ada satu lumen. Hanya satu lumen dalam satu lapang pandang, terus dia tidak memiliki lipatan yang kompleks. Kemudian dia itu dindingnya terdiri atas dua lapis otot. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini ada pembuluh darah. Gitu. Uh, ini perbandingannya sama ductus deferens. Jadi dia itu mirip mirip banget. Cuma perbedaannya adalah kalau dari lapisannya ismus itu ada dua lapisan otot polos. Kalau ductus deferens itu ada tiga lapisan otot polos. Kemudian perbedaan yang paling khas itu adalah pembuluh darah ini. Jadi semisal kalian nemu sediaan lumen
berotot gini, yang lumennya sempit tapi dia berotot. Dia ini, kalian lihat pembuluh darahnya. Kalau semisal ada arteri atau pembuluh darah yang beneran kelihatan menonjol besar gitu, itu pasti ismus. Ismus. Kalau dia tidak ada lumen pembuluh darahnya, itu adalah ductus deferens. Oke, begitu. Oke, terus ductus deferens itu di sini kita bisa melihat ada spermatozoa. Kalau ismus kan tidak mungkin ada spermatozoa. Gitu. Terus, oke, aku lanjutkan dulu ke uterus. Jadi uterus ini dia ada 3 lapisan, ada endometrium, myometrium, perimetrium. Tapi yang bakal kita pelajari bentukannya itu hanya endometrium. Jadi lapisannya ini ada endometrium yang ada kelenjar uterinya, kemudian ini ada myometrium, lapisan otot polos, dan ada perimetrium, lapisan jaringan ikat pembungkusnya. Nah, endometrium itu dia punya 4 fase. Ada fase proliferasi, sekresi, iskemik, dan juga menstruasi. Nah, di sini endometrium atau bagian paling dalam dari uterus itu yang kita pelajari fasenya itu hanya fase proliferasi, menstruasi, proliferasi, sekresi, dan juga menstruasi. Kita mulai dari fase proliferasi. Jadi di fase proliferasi ini endometrium itu eh, sedang kayak melakukan regenerasi dari siklus sebelumnya. Jadi setelah siklus sebelumnya itu mengalami menstruasi, dia itu mulai memperbaiki lapisannya kembali. Dan sekaligus dia itu menyiapkan ke fase selanjutnya, menyiapkan untuk melakukan sekresi lagi. Nah, di endometrium fase proliferasi ini, dia itu cirinya adalah si kelenjar uteri. Jadi bentukan ini adalah kelenjar uteri. Kelenjar uteri dia itu panjang-panjang ya, kayak sejajar paralel gitu. Di fase proliferasi ini dia itu rapat. Kita bisa melihat dia itu cenderung menutup gini. Dia itu cenderung lumennya tampak tertutup. Kalau tampak terbuka pun dia terbukanya tidak lebar dan terbukanya itu masih terbuka yang rapi, bukan terbuka yang berlekok-lekok gitu, bukan yang kayak gergaji itu bukan, tapi terbukanya itu masih terbuka kecil sekali dan sangat rapi. Tapi umumnya dia itu masih sempit-sempit tertutup gitu. Itu adalah ciri endometrium fase proliferasi. Kalau ditanya sediaan, itu endometrium fase proliferasi untuk bentukannya ada kelenjar uteri. Kemudian ada endometrium fase sekresi. Nah, kalau fase sekresi itu dia udah terbuka lebar si kelenjar uterinya. Jadi kelenjar uterinya udah kayak gergaji gini. Sudah seperti gergaji, sudah berlekuk-lekuk gitu kayak gini. Nah, kemudian si lapisan epitelnya itu masih rapi. Jadi kalau fase menstruasi kan si epitelnya udah pada ruptur, udah pada rusak. Kalau si endometrium fase sekresi, dia ini epitelnya masih sempurna tertutup gitu, belum yang rusak-rusak. Cuma kelenjarnya aja yang udah melebar seperti gergaji gitu. Untuk pertanyaannya, kalau ditanya sediaan, itu endometrium fase sekresi, bentukannya itu adalah kelenjar uteri. Oke, kemudian ada endometrium fase menstruasi. Nah, endometrium fase menstruasi ini dia selain kelenjarnya itu udah terbuka sangat tidak rapi gini, selain itu epitelnya atau mukosanya itu udah terkelupas rusak gitu. Udah ruptur dan dia itu mengeluarkan discharge. Discharge-nya itu bisa berupa darah, epitel dan lain sebagainya gitu. Kalau ditanya sediaan, itu endometrium fase menstruasi. Kalau ditanya bentukan, itu adalah bentukan kelenjar uteri. Tuh. Kemudian dari tuba falopii yang ismus ampula sama endometrium, adakah yang mau ditanyakan? Belum?
Kakak izin nanya. Iya, boleh. Kak tadi izin nanya mengenai ismus dan ductus deferens. Kalau kan tadi disinggung kalau yang ismus kan ada arterinya. Waktu ujian itu pasti ada kelihatan arterinya gitu atau Oh, enggak? gimana? Gimana? Kalau waktu ujian itu pasti kelihatan arteri dari si ismus ini untuk membedakan dari ductus deferensnya ya Kak? Iya, betul. Kalau ismus itu, semisal di ujian, itu pasti ada arterinya. Terus ductus deferens itu pasti tidak ada arterinya. Itu udah pasti. Soalnya itu satu-satunya cara membedakan antara ismus dan ductus deferens yang paling jelas. Itu dari arterinya. Jadi semisal kalian ngelihat satu lumen berotot gitu, terus dalam satu lapang pandang cuma ada satu lumen, itu langsung kalian lihat dindingnya ada arteri atau enggak, ada pembuluh darah atau enggak. Itu cara paling jelasnya gitu. Gimana, Rita? Menjawab Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Kalau belum, Aku mau nanya Kak, iya boleh-boleh. kan endometrium itu bagiannya dari uterus. Nah itu kalau Mm. misalnya di mikroskop ada penunjukan, terus bilangnya sediaan apa, sementara itu ada endometrium sama uterusnya, semua lapisan kelihatan itu gimana Kak? Jawabannya. Kalau semua lapisan kelihatan, sebenarnya lab kita nggak punya sediaannya. Cuma eh, semisal semua lapisan kelihatan kayak gini, ini seharusnya dia itu dijawab uterus gitu, harusnya uterus. Tapi karena lab kita tuh nggak punya sediaan kalau semuanya kelihatan gini nggak punya. Kemungkinan paling dia hanya endometriumnya aja. Tapi semisal ketemu yang semuanya gini, jawab uterus gitu. Tapi paling sering tuh cuma si endometriumnya aja gitu. Gimana? Berarti nanti nggak ada sediaan uterus ya Kak? Iya, Oh nggak gitu. ada yang full. Iya. Oke. Adakah yang mau bertanya lagi? Kalau belum, aku lanjut ke cervix uteri. Jadi cervix uteri itu eh, bagian uterus yang mengalami penyempitan ini. Itu adalah si cervix. Nah, walaupun masih dekat dengan si uterus, walaupun masih dekat dari badan uterus itu sendiri, tapi kelenjarnya sedikit berbeda. Jadi ciri dari cervix uteri itu kelenjarnya adalah bercabang. Jadi kelenjarnya itu kayak ada yang masuk masuk gini, terus dia itu bercabang-cabang. Jadi berbeda dengan kelenjar uteri atau berbeda dengan lapisan endometrium. Kalau lapisan endometrium itu dia kelenjarnya kayak paralel paralel berjajar gitu dan kelenjarnya endometrium itu tidak bercabang, sama sekali tidak bercabang. Kalau di cervix itu dia kelenjarnya bercabang gini. Itu adalah ciri cervix uteri. Kemudian dia itu ada keadaan patologis yang cukup sering muncul gitu, yaitu kista yang kita sebut sebagai ovula nabot. Nah, ovula nabot ini biasanya sering ditemui di sediaan serviks uteri. Nanti bentuk pertanyaannya adalah bentukan apa ovula nabot. Terus kalau kelenjar serviks itu juga bentukan apa kelenjar serviks. Jadi walaupun dia masih berdekatan lokasinya, tapi beda nama. Kalau kalau di endometrium itu namanya kelenjar uteri. Kalau di cervix uteri namanya kelenjar cervix, walaupun namanya cervix uteri, tapi kelenjarnya bukan kelenjar uteri, tapi kelenjar cervix. Kelenjar cervix. Terus sediaannya adalah sediaan cervix uteri. Itu. Ini kan juga masuk ke dalam sini, terus dia ada cabang-cabangnya. Ini juga kayak ada lapisan yang masuk ke dalam gitu. Terus habis masuk ke dalam dia bercabang-cabang gitu. Kemudian ini juga ovula nabot.
itu adalah si cervix uteri. Kemudian kita lanjut ke vagina. Nah, kalian pasti melihat struktur kayak gini tuh banyak banget. Kemarin kayaknya Maureen nanya ke aku tapi belum kebales. Jadi tuh bentukan epitel berlapis pipih tanpa tanduk itu yang kita lihat tuh banyak banget. Kayak ada esofagus sama ada anus juga. Sebelumnya yang kita jumpai itu kan. Kalau vagina ini, kita bahas vagina dulu. Dia itu epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Terus dia ini terdiri atas jaringan lamina proprianya jaringan ikat tidak teratur, pembuluh darah, pembuluh saraf, dan nggak ada kelenjar. Terus dia itu nggak ada lapisan submukosa. Nah, bedainnya di sini kalau di esofagus dia itu di submukosanya ada kelenjar, yaitu esophageal gland proper, ada kelenjar di submukosa dan lamina propria. Itu ada kelenjarnya, ada esophageal cardiac gland sama ada esophageal gland proper. Tuh. Tapi epitelnya itu sama-sama epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Kemudian kalau di anus, nah di anus itu dia di lapisan submukosanya, di lapisan bawahnya epitel itu ada kelenjar circum analis. Kelenjar circum analis itu sebenarnya kelenjar keringat yang tidak terhubung ke folikel rambut gitu. Jadi ada strukturnya. Tapi di vagina ini benar-benar tidak ada struktur apa-apa. Ya udah dia itu epitel aja. Habis itu lamina proprianya kayak biasa ada akhiran saraf, ada sabut saraf. Tapi di sini nggak kelihatan akhiran saraf. Ada sabut saraf, pembuluh darah, dan nggak ada kelenjar sama sekali. Jadi nggak ada struktur kasnya. Beda sama esofagus ada struktur kasnya, anus ada. Di vagina itu tidak ada gitu. Begitu. Terus kalau vagina ini bentuk pertanyaannya adalah sediaan apa vagina gitu. Ini juga sama. Jadi nggak ada struktur kasnya. Udah kayak ya udah epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Sama di bawahnya itu ada lamina propria yang ada banyak jaringan ikat. Nggak ada submukosanya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke genitalia eksterna. Jadi ada klitoris, labia mayor, dan labia minor. Yang kita bahas di sini adalah labia mayor dan labia minor. Ini sebenarnya strukturnya juga mirip antara keduanya. Oke, kita ke labia minor dulu. Nah, labia minor ini dia memiliki kelenjar sebasea atau si kelenjar lemak. Tapi kelenjar sebaseanya ini tidak terhubung dengan folikel rambut karena dia tidak punya folikel rambut. Epitelnya juga epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Tapi dari bentuk sediaannya itu jelas berbeda dengan si vagina. Labia minor kan kayak ini gitu kan. Dia itu nanti mirip kayak bibir. Ini ada perbandingannya. Nah, ini perbandingan labia minor dengan bibir. Perbedaannya, kalau si labia minor itu kelenjar sebaseanya nggak terhubung dengan folikel rambut karena dia tidak mempunyai folikel rambut. Jadi dia punya kelenjar lemak tapi tidak punya folikel rambut. Sedangkan bibir dia itu mempunyai si folikel rambut itu. Kemudian bibir kan ada 3 bagian yang berbeda. Antara sini sama sini kan berbeda. Tapi kalau si labia itu cenderung mirip, cenderung sama gitu. Itu terus itu aja sih bibir. Terus sebenarnya bibir itu kalau bibir di lapisan ini kan kutanea, terus ini lapisan intermedia, oh terus ini lapisan mukosa. Sebenarnya yang di lapisan intermedia ini dia akan ada tanduknya gitu. Tapi kurang kelihatan dan nggak bisa dijadiin patokan sih. Cuma emang keduanya sebenarnya sangat berbeda. Dari struktur-strukturnya itu sangat berbeda. Cuma karena mereka sama-sama potongan gini, jadi mirip gitu jadinya.
Kalau bibir, intinya bibir itu strukturnya lebih banyak, komponen strukturnya itu lebih banyak. Nah, kalau si labia minor, dia kan ya udah cuma epitel berlapis pipih tanpa tanduk, terus ada si kelenjar sebasea ini. Gitu. Nah, ini labia mayor. Nah, labia mayor itu juga mirip sama vagina, mirip sama esofagus, sama anus juga. Mirip bentukannya sama-sama kayak gini. Sama-sama bedanya dia ini punya epitelnya tuh punya tanduk gitu. Jadi jangan terkecoh sama kulit juga karena dia tidak mempunyai rambut. Kemudian tidak mempunyai kelenjar sebasea. Nggak punya rambut, nggak punya kelenjar sebasea, nggak punya kelenjar keringat, tidak mempunyai adnexa. Jadi dia itu jangan disalahartikan dengan si kulit gitu. Terus kita bisa menjumpai pigmen melanin ini di stratum basale, di membrana basalis. Itu. Kalau ditanya sediaan apa, dia sediaan labia mayor. Oke. Itu kemudian di sini ada kelenjar mami terakhir. Nah, kelenjar mami itu nanti ada dua jenis penampakannya. Yang pertama, ini ada kelenjar mami yang fase resting. Nah, kalau dia fase resting, dia itu tidak terbentuk alveoli. Nah, alveoli yang dimaksud di sini dia adalah kumpulan kelenjar yang berkumpul jadi satu gitu, kumpulan duktuli yang berkumpul jadi satu gitu. Nah, sedangkan di sini duktusnya ini masih kecil-kecil dan tidak berkembang. Terus struktur jaringannya mayoritas itu terbentuk oleh jaringan ikat intralobuler dan banyak terdapat lemak gitu, dan jaringan ikatnya itu mendominasi. Kalau bentuk pertanyaannya, sediaannya itu kelenjar mami fase resting. Jadi sebutkan lengkap fase restingnya juga disebutkan. Kemudian bentukannya ini adalah si duktuli intralobularis. Bentukan duktusnya, duktuli intralobularis. Gitu. Nah, ini penampakannya sangat berbeda si kelenjar mami fase aktif. Nah, di kelenjar mami fase aktif ini yang mendominasi itu adalah alveoli. Alveoli itu maksudnya kumpulan dari duktuli ini. Membentuk alveoli yang besar. Kemudian alveoli-alveolinya ini mendominasi dan ada sedikit jaringan ikat interlobular. Jaringan ikatnya malah sedikit gitu. Ini adalah kelenjar mami yang fase aktif. Nanti bentuk pertanyaannya, sediaannya adalah sediaan kelenjar mami fase aktif. Bentukannya tetap sama. Bentukannya yang di sini lebih ke alveoli. Kalau semisal fase resting itu kan duktuli intralobularis karena dia ini kayak belum membentuk satu kesatuan alveoli yang besar gitu kan. Tapi kalau si kelenjar mami fase aktif itu alveoli karena dia itu duktulinya udah mengumpul jadi satu, jadi alveoli gitu. Sudah. Jadi tadi mulai dari endometrium kayaknya, terus cervix dan seterusnya di semisal nih yang tadi di labia mayor. Nah, di labia mayor ini epitelnya bertanduk, terus dia sama sekali tidak mempunyai struktur apapun. Jadi semisal kita melihat epitel bertanduk, terus kita melihat ada pigmen di membrana basalis, tapi dia itu tidak ada adnexa, itu berarti labia mayor. Kan kita butuh waktu buat mikir juga sih. Terus kalau labia minor itu potongannya kayak bibir, tapi dia tidak punya folikel rambut gitu. Itu yang butuh waktu sih. Terus kemudian di vagina juga dia epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk, terus tidak ada struktur kasnya. Nah, sebenarnya
tetap kita butuh waktu buat nggak menganalisisnya. Tapi menurutku bikin aja tabel perbedaan atau gimana gitu, catatan khusus perbedaannya itu aja diapalin. Jadi nanti membiasakan kita buat langsung berpikir, oh ini epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Oh tapi di sini tuh nggak ada kelenjarnya sama sekali, tidak ada struktur kelenjar. Kalau epitel berlapis pipih tanpa tanduk nggak ada struktur kelenjar, berarti dia adalah vagina. Terus misal epitel berlapis pipih tanpa tanduk tapi dia ada kelenjar, terus kita lihat kelenjarnya itu eh, kelenjarnya itu khas di submukosa atau dia itu kelenjarnya mirip kayak kelenjar keringat. Kalau dia itu kelenjarnya kelenjar mukos, kalau dia kelenjarnya kelenjar mukos itu kan di esofagus. Esofagus kan kelenjarnya mukos. Tapi kalau kelenjar sirkumanalis kan kelenjar keringat yang bentuknya itu kayak lumen-lumen gitu loh. Beda. Jadi sebenarnya itu khas tapi emang harus tetap menghafal. Dari aku tipsnya cuma sering-sering membaca sama menghafal sih. Gimana jadi yaping aku malahan. Aman Kak, semoga bisa bismillah saja. Amin, amin. Gencana guys, gencana. Biasanya uprak emang tidak terlalu maksimal sih. Adakah lagi yang mau bertanya? Tapi histo tuh emang ujiannya tuh ya ujiannya dan prosesnya tuh emang nggak yang semudah itu. Soalnya kalau aku MBKM terus sharing sama cutting itu juga ada yang ngerasa histo. Sharing sama cutting yang dokter hewan yang udah jadi cutting yang udah jadi dokter hewan tuh juga sharing kalau histo tuh dulu kayak gini, terus dosennya kayak gini sama aja. Tetap lulus kok guys. Usahain jangan ngulang aja. Adakah yang mau bertanya lagi? Aku sambil buka latihan soal ya. Kak Johar mau tanya sekali lagi boleh nggak? Ya, boleh, boleh.